Oke, baik teman-teman, selamat malam ya. Jadi depan kita ini ada satu set apa ya, ECU, Evalia. Ada ECU, ada APP sensor, throttle body, sama speedometer. Nah, ini kita tidak bisa tes running cetak-cetak ya, karena ini eh, sudah menggunakan immobilizer, jadi hanya yang dibawakan cuman seperangkat ini ya, kurang BCM, kunci kontak, sama transponder kayak seperti itu. Nah, ini kita akan bahas terkait trouble-nya saja, karena ECU ini disampaikan itu berebet ya, berebet. Ketika tidak berebet, digas itu tidak bisa, atau loyo ya. Terus ketika berebet digas enak, seperti itu. Nah, untuk kode DTC-nya sudah saya catat ya, screenshot kemarin di bapaknya. Ada kode 1 P2101, terus P0078, terus P0335. Nah, oke. Kita simulasi di sini dulu ya. Jadi ini ECU-nya tidak bisa running di simulator secara maksimal totek-toteknya. Kita akan mencari trouble-nya saja. Oke. Dari beberapa komponen di sini. Nah, APP sensor, ECU, throttle body, sama speedometer. Jadi speedometer kita tidak gunakan ya, karena tidak ada kaitannya sama mesin berebet seperti itu. Ini sensor CKP juga dibawakan, kita tidak gunakan. Oke, kita akan mengetes dari APP sensor, ECU, sama throttle body. Untuk APP sensor ini kita akan pantau dari si scannernya ya. Jadi simulasi ini untuk mengerucutkan trouble-nya itu berebet, cek engine nyala, terdapat 3 DTC ya. Oke, kita akan red valve code dulu ya. Jadi di sini ada terdeteksi P1610 lock mode. Nah, ini terkait sama immobilizer ya. Jadi tidak bisa running krotek-krotek gitu. Oke, ini hiraukan saja. Terus posisi kita pasang di sini, kode yang tadi itu tidak muncul. P2101, P0078, P0335. Di situ tidak ada. Oke, satu bisa disimpulkan. Kita tes dulu nih. Red data stream, kita main sinyal, ECM input sinyal ya. 1, ini acceleration pedal 1, ini pedal, ada 2 sinyal yang masuk ke ECU. Terus throttle body 1, 2 ya, kita pakai 2 itu saja. Ini ada 4 sensor yang harus kita pantau. Nah, ini terdeteksi bagus semua ya di sini. Ini posisi tidak diinjak, ini posisi kontak on, dia standby di sekitar 10 derajat pembukaan seperti itu. Nah, kita akan coba ini tekan berlahan-lahan, di sini akan terbuka ya. Nanti bisa dipantau dari angka-angkanya. Yang atas itu 1 2 itu adalah APP sensor, yang bawah itu adalah TP1, TP2 itu adalah throttle body. Saya gerakkan ya ini. Oke, yang atas itu bergerak sampai full ya. Yang bawah 1,88, 1,89. Kembali lagi normal. Injak lagi 188. Nah, ini tidak bisa membuka full karena ada sensor yang harus kita input lagi. Cuman disimpulkan dari angka-angka ini, dari APP sensor sama throttle body itu tidak terjadi masalah ya. Kalau terjadi masalah itu salah satunya ada yang gandul atau angkanya itu tidak bisa bergerak atau langsung over seperti itu. Salah satunya nih, ada 4 nih. Oke, nah ini 1 2 tidak terjadi sesuatu. Nah, kita akan mengerucutkan si
DTC yang disampaikan oleh bapaknya ini melalui Japri WA, mesin berebet-berebet ya. Ya, jadi di sini ada P2101 itu adalah throttle body ya. Nah, throttle body ini kalau menurut saya ini sebagai efeknya saja. Terus P0078 itu adalah VVT-E. Nah, terus P0335 adalah CKP. Ini ECU Livina sama Evalia sama. Jadi VVT-E X ini nanti diperhatikan karena yang throttle body P2101 itu adalah efeknya. Terus P0335 itu kemungkinan ada juga efeknya dari si ini. Nah, VVT-E itu kaitannya sama siapa sih? Ya, itu adalah si, sebentar, ini adalah si CMP. Nah, yang mendeteksi si CMP, dia memunculkan ini VVT-E nya itu bisa buka maksimal atau tidak, atau ngancing ya di VVT-E nya itu. Nah, nanti bisa di tes di situ. Nah, ngetesnya kan kalau si OCV itu oil control valve nya itu kabelnya 2, nanti bisa di konekkan ke satu ground, yang satu itu pakai plus aki ya. Jadi dia itu bunyi cetek-cetek, enggak posisi mesin hidup, posisi mesin mati. Terus kedua, ketika mesin hidup, coba digunakan seperti ini, satu ground, satu plus. Ketika dikasih plus, mesin harus mati. Tapi kalau dia tidak mati, berarti di sistem VVT-E nya tidak bergerak, atau dia macet ya. Biasanya macet, nanti blade-blade-nya itu banyak keraknya, seperti itu salah satunya. Yang kedua itu adalah olinya tidak bisa masuk ke sini, atau pressure dari tekanan oli itu kurang. Nah, VVT-E itu nanti akan melewati yang namanya sirkulasi olinya itu akan melewati si apa itu, saringan ya, saringan oli, tapi bukan saringan oli yang gede itu yang biasa kita kalau ganti oli harus ganti filter olinya, bukan. Dia ada saringan tersendiri. Nah, nanti bisa dicek di bagian filter olinya yang kecil, bagian VVT-E. Nah, ini VVT-E X ya, nanti diperhatikan VVT-E X. Ini kalau in tidak terjadi ya, tidak terjadi sesuatu kalau menurut si DTC nya, karena kodenya beda. Kalau P0078 itu terkait sama VVT-E eksternal exhaust ya, jadi yang X. Nah, jadi berebet-berebetnya itu bisa jadi dari sininya. Nah, ini untuk simulasi ini kita tidak bisa running melihat seperti aslinya di mobil, karena BCM sama kunci kontak sama transponder tidak dibawakan. Jadi kita sedikit banyak kita bisa mengerucutkan. Dan untuk ini sensor CKP ya, CKP ini adalah efeknya atau imbasnya. Jadi perputaran. Jadi frekuensi antara CKP dan CMP itu selisih. Nah, selisihnya karena apa sih? Nah, VVT-nya itu salah satunya yang mempengaruhi, seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya ini ECU-nya ECU sama set ini ya, yang dibawakan APP sensor, ECU, CKP, throttle body sama speedometer. Ini kondisi di sini bisa kita simpulkan baik-baik saja. Nanti bisa dipastikan di tadi ya, di CMP atau VVT-E yang eksternal sama wiringnya, terutama di situ. Nah, oke, nanti kalau masih belum paham, nanti kita bisa bantu, nanti Japri BWA saja ya Pak ya. Ini seperangkat ini kiriman dari Semarang ya, Bapak Wignyo. Nah, berikut update-nya ya Pak ya. Nanti kita bisa konfirmasi by WA lagi. Kita akan kirim lagi ya. Nanti bisa dipantau. Dari sini harusnya sudah ketahuan. Nah, sedikit banyak yang saya sampaikan itu, kalau Livina, Evalia
itu akan riskan di bagian pengapian ya, seperti itu. Nanti bisa dicek di bagian pengapian, contohnya perkabelan di koil, terus koilnya, busi, sama selongsongnya, seperti itu. Tapi di sini kita bisa lihat dulu ya, yang simpel-simpel dulu, apakah VVTN yang eksternal itu bisa berfungsi atau tidak. Seperti itu Pak Wiknya. Udah 10 menit nih kita sampaikan. Fuel pump bisa nyala. Ini tuh EV relay. Terus ini saya injek langsung di bagian ETC ya, ETC, electronic throttle body di relaynya. Jadi enggak saya tampilkan di situ. Ini sudah bisa bergerak, jadi tinggal dikonfirmasi, perbaikan, diperhatikan lagi di bagian wiring-wiringnya sama sensor VVTi OCV nya ya Pak ya. Oke, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam dan terima kasih. Dadah. Oke.